Jadi yang menggagalkan berdirinya negara Palestina itu bukan Israel, tapi Yordania yang menjajah tepi barat dan Mesir yang menjajah Gaza. Bahkan selama bertahun-tahun, Yordania dan Mesir menolak mengakui kedaulatan Palestina di tepi barat dan Gaza dan menganggap dua daerah tersebut menjadi bagian dari negara mereka. Ini fakta. Inilah cikal bakal konflik yang akan berlangsung 100 tahun sampai hari ini. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menerbitkan resolusi pendirian dua negara di Palestina, negara Yahudi dan negara Arab. Warga Yahudi langsung menerima tawaran ini dan mendirikan negara Republik Israel. Tapi negara-negara Arab tetangga menolak pendirian dua negara ini dan langsung memerangi Israel. Hasilnya, tepi barat dikuasai oleh Yordania dan Gaza dikuasai oleh Mesir. Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, angkat bicara soal sikap salah satu pendukungnya, Permadi Arya alias Abu Janda, yang membela Israel usai pecah perang antara negara Zionis itu dengan kelompok militan Hamas Palestina. Prabowo mengatakan dirinya punya banyak pendukung. Prabowo yakin para pendukungnya sudah mengetahui sikapnya selama ini, selalu mendukung Palestina merdeka. Prabowo menambahkan, sikap pemerintah Indonesia dari dulu memang mendukung Palestina, bahkan Indonesia aktif memperjuangkan Palestina merdeka. Ia pun berharap perang antara militer Israel dan pejuang Hamas Palestina segera berakhir. Sebelumnya, pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda menyampaikan pandangannya soal perang Israel versus Hamas Palestina. Dan ada orang yang saking rasis ke bangsa Yahudi, anggap pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak ini sebagai perjuangan kemerdekaan. Woi, tolol! Perjuang kemerdekaan Indonesia dulu tidak pernah bantai wanita, manula, dan anak-anak Belanda. Yang terjadi di Israel Gaza murni terorisme, pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak Yahudi. Dan cuma orang-orang tolol yang anggap pembantaian biadab sebagai perjuangan kemerdekaan. Lewat unggahan videonya di akun Instagram, Abu Janda mengecam keras serangan Hamas ke wilayah Israel yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Abu Janda, serangan Hamas itu merupakan pembantaian terhadap warga sipil Israel. Ia bahkan menyebut orang yang mendukung aksi Hamas itu sebagai orang tolol. Hanya saja Abu Janda dalam videonya tidak menyoroti bagaimana tentara Israel dalam belasan tahun terakhir membunuh ribuan warga sipil Palestina, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sebelumnya, Abu Janda juga pernah menuai kontroversi karena ia melakukan ibadah ala Yahudi di depan tembok ratapan. Momen itu diabadikan Abu Janda pada postingan Instagramnya yang tengah menunduk di depan tembok ratapan dengan peci kecil khas Yahudi yang menempel di kepalanya. Hal itu ternyata menarik respon keras Muhammad Hussein Gaza. Diketahui Muhammad Hussein Gaza merupakan YouTuber Indonesia yang tinggal di Gaza, Palestina. Kepakarannya dalam persoalan konflik di Palestina membuatnya kerap memberikan filter seputar fitnah-fitnah keji yang menyudutkan Palestina. Dalam unggahan video YouTube-nya yang berjudul merespon keras atas postingan Abu Janda di depan tembok ratapan Yahudi, apakah masih percaya kalau dia seorang Muslim? Muslim itu bukan dari perkataan, tetapi mengetahui keesaan Allah dan dengan perlakuan. Jadi kalau ada orang Muslim bersahadat 1000 kali, tapi ia beribadah dengan ibadahnya orang-orang kafir, maka ia telah batal keislamannya. Nah, jadi siapa sih sosok pluralis ini, sosok yang merasa paling toleran ini? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah si Permadi Arya yang menamakan dirinya dengan Abu Janda. Jadi intinya teman-teman, dalam video itu dia berusaha mati-matian menjelaskan tentang sejarah Palestina dan Israel, berbagai kedunguan, kebodohan, ya, ketololan beliau di berbagai media sosial, diantaranya di YouTube. Si Permadi ini pernah mempermalukan dirinya, ya, contohnya nih ya, dalam sebuah dialog di TV One ketika dia dengan bangga mengatakan, ini adalah bendera Nabi Muhammad, ini adalah bendera khilafah. Tahu-tahunya bukan. Yang dia anggap tidak memahami konflik Palestina, yang menganggap bodoh dalam sejarah Palestina, yang menganggap kita nih, termasuk para founding father kita, para presiden kita yang terdahulu sampai sekarang, ya dia anggap kita ini nggak paham tentang konflik Palestina, dan cuman dia dan teman-teman sekolahnya lah yang paling memahami, ya, si paling paham tentang konflik Palestina. Kalau kita mau melihat sesuatu, ya, informasi yang disampaikan atau informasi yang kita terima dari manapun, pertama kita selidiki dulu siapa ini orangnya, siapa orang yang membawa informasi ini, yang membawa pesan ini, apakah kredibel, dia membahas tema ini itu sebagai apa. Contoh Permadi ini kita sudah paham lah, memang pro-Zionis banget untuk mempropagandakan bahwa Israel itu adalah negara yang toleran, Palestina adalah terorisnya. Jadi kalau kita sudah melihat, kita sudah memahami gerak-gerik dia, ya, bagaimana dia menggiring opini untuk meninggalkan Palestina untuk mendukung Israel, harusnya kita udah nggak perlu lagi mendengarkan semua celotehan yang keluar dari dia. Nggak perlu kita
kita membandingkan informasi yang kita dengar dari dia dengan informasi yang kita dengar dari misalnya ustaz-ustaz kita. Udah di skip aja, di strip aja, nggak usah dengerin, nggak usah bikin pusing. Ngapain kita menampung informasi dari sosok yang luar seperti itu, sosok yang dungunya jelas, sosok yang jelas-jelas memusuhi Islam, menghina para ulama, menghina ayat-ayat Al-Quran, menghina umat Islam di Indonesia dengan alasan toleransi, tapi selalu menjarah umat Islam. Apalagi pernah di area ini saya lihat postingannya itu sudah jelas terang-terangan dia menunjukkan kekafiran dia. Di salah satu postingannya dia terlihat sedang beribadah di tembok ratapan, beribadah ala Yahudi. Apalagi coba yang bisa kita simpulkan? Kalau kalian melihat ada orang yang mengaku muslim, ya, orang mengaku muslim, mengaku bertauhid, mengaku telah bersyahadat, tapi dia ikut sembahyang di tempat sembahyangnya orang agama lain, sedang merapat seperti itu dengan topi khas Yahudi. Apakah kita masih percaya bahwa dia itu seorang muslim? Sementara dia masih mengaku, saya seorang muslim, saya seorang muslim. Muslim itu bukan dari perkataan, iqrar bil qalb wal jawarih, mengakui keesaan Allah, bertauhid dengan hati dan dengan perlakuan. Jadi kalau ada orang muslim, ngaku muslim, satu hari itu 1000 kali dia syahadat, tapi dia beribadah dengan ibadahnya orang-orang non-muslim, sudah batal keislamannya, jelas kekafirannya. Dan kita mau mendengar informasi dari orang seperti ini, kita mau menerima informasi dari sosok seperti ini, itu nonsense, itu nggak masuk akal. Muhammad Hussein Gaza pun menukil Al-Quran dalam surat Al-Kafirun yang mana isi kandungannya pelarangan atas pencampuran ibadah dalam Islam dengan agama di luar Islam. Dan apa yang dilakukan Abu Janda menurutnya telah mencampur-adukan ibadah dengan agama di luar Islam hingga dianggap telah batal keislamannya. Hussein pun menyarankan kepada masyarakat luas untuk tidak mendengarkan propaganda yang senantiasa disebarkan oleh Abu Janda. Sebelumnya, Abu Janda juga pernah menyenggol Najwa Shihab terkait kehidupan umat Islam di Israel. Menurut Abu Janda, narasi TV milik Najwa Shihab kerap memberitakan berita hal yang sebenarnya tidak terjadi di Israel. Oleh karena itu, Abu Janda bersuara lantang terkait kehidupan yang memang terjadi antar umat beragama, khususnya Islam di Israel. Hal itu diungkapkannya melalui sebuah postingan di akun media sosial pribadinya saat berkunjung ke negara tersebut. Dari postingan Abu Janda, tampak dalam video tersebut umat Islam sedang bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Al-Aqsa. Bahkan dalam setiap sholat Jumat juga selalu berjalan dengan khusyuk dan tanpa ada masalah apapun terkait kebebasan beribadah. Abu Janda lalu menyenggol Najwa yang menurutnya harus lebih faktual terkait pemberitaan yang terjadi di negara tersebut. Tidak ada tentara Israel serbu Al-Aqsa kecuali ada perusuh yang sengaja bikin onar di dalam masjid. Selain itu, dalam video singkat tersebut, Abu Janda bertemu dengan seorang anak kecil yang menyebutkan bahwa dirinya mencintai Indonesia.